Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga penonton RRI Net di hari ini. Dan senang sekali karena Nindi bisa menemani Anda lagi di dalam obrolan budaya. Dan tema hari ini tentang pakaian adat tradisional Bugis Makassar sebagai identitas Kartini masa kini. Yang juga kalau kita tahu bahwa pakaian tradisional ini juga akan syarat sekali dengan makna dan juga simbol-simbol budaya dari itu sendiri. Dan di hari ini juga bersama saya Kartini masa muda kita juga. Selamat pagi ibu-ibu kesayangan kita semua. Pagi. Oke, biar aku perkenalkan dulu. Ini sudah ada bersama saya ada Ibu Iin Yusuf. Ya, Assalamualaikum. Baik. Beliau ini sebagai founder dari Yayasan Kesenian Angin Mamiri. Bisa juga dibilang pelaku budaya Bugis Makassar ya khususnya. Iya. Sulawesi Selatan termasuk Toraja. Oh, meluas ternyata ya. Tapi kalau Ibu Iin memang Yayasan Angin Mamiri tuh satu Sulawesi udah tahu ya. Tempat langganan soalnya. Oke, kemudian juga ada Ibu Dr. Eri Iswari M. Hum. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini juga sering juga ya sebagai narasumber untuk berbicara tentang budaya-budaya khususnya di Sulawesi Selatan ya. Betul, Bu, ya? khususnya budaya Makassar. Oh, budaya Makassar. Mengajar juga Ibu, akademisi juga ternyata. Iya, saya kebetulan dosen di Sastra Daerah Bugis Makassar. Dan saat ini meskipun saya jadi Kaprodi S2 Linguistik Ilmu Kebahasaan, tapi tetap menguji dan membimbing anak S1, S2, S3 untuk budaya. Wow, berarti udah tepat ya Kartini masa kini ini bersama kita untuk di hari ini. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang awal-awal dulu deh untuk mungkin Ibu Iin juga boleh bisa menjawab. Boleh diceritakan gak sih sedikit latar belakang Ibu gitu sampai tertarik dengan pakaian adat tradisional Bugis Makassar? Oke, terima kasih. Ya, jadi kebetulan almarhum ibu saya, Ibu Ida Yusuf Majid, beliau penari, budayawan Sulawesi Selatan. Tentu kesehariannya begitu saya lahir, bunyi gendang sudah ada di rumah saya. Jadi umur ya 5 tahun ke atas saya sudah bergelut dengan seni budaya karena tiap hari melihat dan saya melakoninya SD. Wow. SD sudah mulai menari, bahkan SD kelas 5 sudah menari di Malaysia. Dan alhamdulillah sampai sekarang di antara kami bersaudara semua seni, jurusannya seni. Iya, jadi kakak itu pemegang kamera pertama perempuan di Indonesia, terus adik kerjanya juga multimedia, ya saya. Tapi beda-beda, saya yang ambil budayanya, warisannya mama, iya. Jadi itu kalau sampai sekarang jadi selalu saya berdoa bahwa Yama ini insya Allah akan selalu hadir. Nah itu pastinya penerusnya itu adalah anak saya, tapi tidak mau menari. Di situ saya mulai bingung dan dia bilang, Bunda, saya biar tidak menari kan, kalau kita mau Yama jalan terus. Kan saya manajemennya, ya betul juga Bu Eri. Jadi ya oke, saya terima dan semampu saya, sesehat-sehat saya sampai sekarang. Yayasan Angin Mamiri 1964, berarti sekarang 61 tahun ya. Ya. Jadi mudah-mudahan doa saya harus selalu ada Bu Eri karena penerusnya Bu Eri juga. Kalau bukan kita-kita siapa lagi? Kalau kita ini sudah berumur ya tentu anak-anak muda lagi yang melanjutkan. Betul. Juga tadi dibilang sama Bu Iin selalu hadir ya. Jadi memang Yama memang selalu hadir di setiap pernikahan yang ada di Kota Makassar. Saya SD juga pernah latihan di rumah Batu Putih sama ibu. Iya katanya
Pokoknya itu kalau dibilang Batara Goa Bu, dengan kolaborasi Batara iya, Goa. Batara Goa. Kalau Kak Umu, almarhum Kak Umu juga anak Yama juga. Tapi setelah itu beliau mendirikan Batara Goa. Alhamdulillah berjalan juga seiring dengan kami, adik Redo, kita selalu sama-sama ya. Oh baik, itu berarti bukti ya bahwa pelaku seni yang ada di Sulawesi Selatan itu berarti silaturahmi masih kenceng ya, masih satu sama lain sebenarnya tidak ada saingan gitu. Justru mereka sama-sama satu tujuan untuk melestarikan budaya ini gitu. Kalau Ibu Dr. Eri Iswari M. Hum awalnya memutuskan untuk mengambil jurusan seni budaya, mungkin bisa diceritakan Bunda, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya bukan jurusan seni budaya. Awalnya saya S1, S2, S3 itu linguistik. Jadi ilmu bahasa ya, jadi baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Nah, memang linguistik kalau di Indonesia itu masih agak jarang ya. Kalau di luar negeri orang langsung paham tentang linguistik. Nah, ketertarikan saya pada saat saya masuk di sastra daerah. Saat itu linguistik S1 dihapus dan S2, S3 saja yang berjalan. Nah, setelah itu kami yang dosen 5 orang pilih jurusan mana. Saya langsung ambil sastra daerah berlima teman. Sahabat, tapi ada juga teman yang ngambil Arab, Perancis, dan teman-teman saya bilang, Ibu Eri, kenapa ngambil sastra daerah? Kampungannya. Jadi kalau masalah bahasa daerah, budaya daerah, orang selalu persepsinya kampungan. Terus saya bilang, nanti kita buktikan siapa yang kampungan. Betul. Nah, akhirnya dia bilang, kenapa tertarik masuk di sastra daerah? Saya bilang, kalau bukan kita menjaga bahasa daerah dan budaya kita sendiri, budaya daerah, siapa lagi? Betul. Nah, akhirnya itu saya buktikan waktu jadi ketua jurusan. Dosen-dosen sastra daerah kita bergiliran, ada yang ke Belanda, ada yang ke Australia, ada yang ke Singapura ya. Saya waktu itu ke Jerman gitu, 1 semester. Nah, akhirnya saya buktikan bahwa sastra daerah bukan berarti meneliti ataupun mengkaji tentang budaya daerah dan juga bahasa lokal yang sangat orang tanda petik kuno ya, masa lalu. Tetapi justru itu yang masa lalu itulah yang membuat kita terangkat di dunia internasional. Betul. Seperti itu. Betul ya. Akhirnya saya terus Kongres Bahasa Daerah Internasional sudah ketiga kali saya selalu menjadi panitia. Karena yang namanya bahasa daerah dan juga budaya lokal kita terpanggil untuk selalu menjadi penjaga gawangnya begitu ya. Termasuk dosen-dosen sastra daerah. Hanya setelah itu makalah-makalah saya di luar negeri. Saya pun mengajar di Korea 2 tahun, itu juga karena saya menggeluti budaya dan juga tentu saja karena ilmu bahasanya. Saya mengajar bahasa Indonesia. Nah, jadi saya kira banyak hal yang membuat akhirnya saya cinta kepada budaya lokal. Dan pengisi acara, saya 3 tahun mengisi acara Tirai Budaya TVRI tiap bulan. 3 tahun. 3 tahun loh. Iya. Saya baru pertama kali tentang budaya. Jadi mohon bimbingannya Bu Dokter ya. Dan ini juga pastinya kalau di pikiran kita memang belajar guru pun tentang bahasa daerah tuh pasti yang tua ya, karena sekarang ini Bunda membuktikan Dan dikatakan sehat kampungan. cantik ya, sehat cantik kekotaan lagi. Oke, kita ke Bu Iin lagi. Bu Iin, ini kan kita ngebahas tentang pakaian adat gitu sebagai simbol perempuan, apalagi Bugis Makassar begitu ya. Apakah ada jenis-jenis pakaian adat tradisional gitu di Bugis Makassar? Karena kita sih taunya kayak gini, terus ada yang baju tok, aku nggak tahu deh baju tok. Baju bodo. Baju bodo itu baju tradisional yang tertua ya, Bu Eri di dunia ya. Nah, baju bodo itu kan bukan baju yang ada biasa kalau orang Bukan baju yang bodoh. Bukan ya, bukan baju stupid. Kalau di luar negeri kita jelasinnya begitu, no stupid. Tapi baju yang mempunyai lengan yang pendek. Bodo itu pendek. Ada lagi baju lakbu. Baju lakbu itu panjang, baju yang mempunyai lengan yang panjang. Ya. Kalau mandar baju pokok, baju yang mempunyai lengan 3/4. Ya. Nah, betul tadi yang Ibu Eri bilang kalau Ibu Eri dari segi akademisnya
dibilang jurusannya kampungan. Saya kodong kalau acara pengantin atau acara yang lain, kalau saya selalu masukkan unsur budaya, ya, kau tuh kampungan sekali kok. Saya bilang biar Mi. Saya selalu memakai, misalnya kalau ada ada acara, saya selalu pakai baju sutra. Saya bangga dengan baju sutra. Kalau ada acara juga di luar negeri, di mana saya selalu mau pakai baju bodo. Ya kebetulan juga baju bodo segi 4 Jito. Jadi menutupi kekurangan atau kelebihan. Free size. Ya, jadi kalau ada keluarga menikah, saya selalu tekankan dengan upacara-upacara adat. Kalau kau tanya gitu Tante Iin, dia suruh kau itu pasili, dia suruh kau mapaci, tapi saya bilang biar Mi, karena kalau bukan saya, siapa lagi yang Bu Eri yang ada di sini, kita saja juga tahu belum terlalu mengetahui budaya Sulawesi Selatan. Senang sekali bisa adik ada di sini. Saya yang senang. Mudah-mudahan bisa tertarik ya dengan budaya kita. Kalau bukan adik yang melanjutkan, siapa lagi? Betul. Ya. Siapa lagi yang mau melanjutkan? Tapi kalau pakai baju adat tuh memang aura kita langsung ada aja yang beda ya. Karena sehari-hari kan aku pakai baju biasa tuh. Hari ini pakai agak sedikit adat-adat dan langsung aku kayak ini menjaga belum sikap ada. sekali hari ini belum ada. Oh, ini cuma belum bahannya. Bahannya yang sil. Tahu nih. Yang sutra dobi. Oh, ini ambil di lemari ibu saya aja sih. Ya, tapi ini motifnya motif batik ya. Iya. Oh belum, ini masih secara umum ya. Iya. Oke. Kalau tadi Bu Yun juga sudah menjelaskan beberapa contoh-contoh jenisnya. Iya. Mungkin dari sisi dosen gitu Bu Dokter. Ini kan penting kan untuk melestarikan gitu. Gimana dengan anak-anak yang sekarang gitu? Seberapa penting yang harus kita tanamkan tentang makna-makna dari simbol-simbol yang paling kecil yaitu baju adat dulu ke mereka. Iya, saya sambung tadi Ibu Iin punya cerita. Waktu saya kuliah di Jerman tahun 2000, kita opening harus pakai baju adat masing-masing dari 45 negara. Dan saya pakai baju bodo. Saya membawa baju bodo orange ke Hannover University. Dan di situ saya langsung semua yang pakai baju adat dari Afrika, dari India, semua pasti shoot agak dekat. Dan saya begitu bangga jadi orang Makassar. Ya karena langsung semuanya, wih bagus banget katanya gitu ya. Langsung di shoot di depan kampus Hannover itu. Nah jadi cara untuk menanamkan ataupun pemertahanan budaya lokal dan juga baju adat, saya kira Ibu Iin sudah melakukannya baik untuk segi perkawinan maupun tarian ya. Jadi Ibu Iin memang aksi. Nah jadi selain itu kami kalau dari segi akademis kita pasti mempelajarinya secara ilmiah. Jadi tentu saja kita menjelaskan mengapa misalnya ada baju bodo, apa filosofi baju bodo. Baju bodo itu kan sulapa apa ya, segi 4. Jadi makanya tadi tanpa lengan. Nah jadi itu yang kita jelaskan. Kemudian tentang misalnya baju labu. Baju labu itu dikatakan labu karena memang panjang dan sepertinya ada unsur intervensi dari Melayu ya. Makanya orang Padang juga pakai baju Padang gitu. Jadi ada pengaruh Melayu di baju labu itu. Beda nama ya, kalau di Sumatera kayak baju kurung. Ya, baju kurung. Melayu juga Malaysia baju kurung. Ya. Kalau kita baju labu. Kalau kita baju labu karena panjang. Panjang lengannya panjang sampai di sini kan. Ya, betul. Nah, jadi itulah kadang-kadang yang harus kita pelajari. Mahasiswa pun kadang-kadang tidak sensitif dengan apa yang namanya fashion tradisional seperti itu ya. Nah tetapi kita fahamkan mengapa harus menggunakan baju bodo, kenapa kita harus bangga dengan budaya sendiri. Karena budaya lokal itu ataupun bahasa lokal itu adalah seperti KTP buat kita orang-orang Sulawesi Selatan. Begitu orang lihat langsung orang tahu kita orang mana gitu. Nah jadi dia identitas budaya lokal. Jadi tidak perlu orang bertanya, kamu dari mana? Tetapi begitu melihat pakaian adat kita langsung tahu, oh dari Makassar ya. Apalagi kalau ada tulisan lontaranya. Betul. Langsung ketahuan. Nah akhirnya kita kadang-kadang pun harus berpikir keras bagaimana anak-anak milenial saat ini yang jadi mahasiswa yang selalu mengatakan dengan
mindset kampungan, dan mindset itu harus kita ubah. Betul. Dan harus saya kalau misalnya dalam kelas saya harus pertama kali itu adalah menasihati dan memberi wawasan kepada mahasiswa bahwa jangan malu menjadi mahasiswa sastra daerah, jangan malu dengan budaya lokal, jangan malu berbahasa daerah, karena itu adalah identitas kalian. Kalau kalian mengatakan saya adalah orang Makassar atau Bugis, maka kita harus bisa berbahasa Makassar. Kalau mengatakan orang Bugis, terus saya orang Bugis, kalau orang asing bertanya, kamu orang apa? Buginese or Makassaris? Terus kita katakan I'm Buginese. Can you speak Buginese? Not well. Misalnya just a little bit. Itu jadi malu loh kita. Oh, betul ya. Jadi saya kasih tahu. Dan itu saya alami waktu di Jerman. Setiap workshop ditanya, are you Buginese or where do you come from? Misalnya ya, South Sulawesi, Indonesia, South Sulawesi. Berapa banyak bahasa daerah yang ada di Sulawesi, itu kami harus tahu. Kalau tidak tahu dia bilang, kamu berarti orang bukan Sulawesi Selatan dong, bukan orang Indonesia gitu. Betul. Terus ayu Buginese or Makassaris, saya jawab Bugis dan Makassar ya. Can you speak Buginese or Makassaris? Sure, saya pasti karena saya dua-duanya bisa. Ibu saya orang Bugis, bapak saya orang Makassar, dan saya bisa dua-dua bahasa itu. Dan saya harus tekankan sama mahasiswa, jangan malu berbahasa daerah, karena itu adalah identitas. Betul. Jangan takut dikatakan kampungan, karena biasanya mengatakan kampungan, dia sendiri yang kampungan gitu. Banyak sekali contoh. Iya. Begitu kita berbahasa Makassar sedikit, langsung ditatap dengan tajam gitu. Saya bilang, apa yang salah ya? Seperti itu. Gitu ya. Jadi mindset anak muda sekarang harus diubah. Tidak boleh malu seperti tadi Ibu Iin katakan. Berfashion, pakaian lokal. Tidak malu baju bodoh yang konon kampungan, baju labu, tetapi harus diberi pemahaman bahwa itu adalah identitas budaya kita. Oke, itu dia untuk penonton dan juga pendengar yang sedang menyaksikan obrolan budaya, bahwa memang pakaian adat, bahasa, budayanya itu harus dilestarikan, karena sering banget tadi ditekankan sama Ibu Iin dan juga Bu Dr. Eri bahwa kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Oke, aku mau ke Ibu Iin. Sebenarnya nanti akan ada praktek sedikit ya, menunjukkan gitu ya apa-apa saja simbolis dari pakaian yang lengkap, Bu Iin ya. Lebih kepada cara pemakaian, karena sekarang itulah banyak anak-anak memodifikasi. Oke, boleh modifikasi, tapi jangan merubah bentuk ya. Betul, bahan betul. boleh modern. Betul. Jadi kayaknya gemes sekali, senang sekali sekarang. Ada hari kebudayaan, 17 Agustus pakai baju adat. Ya, Hari Kartini kami juga ini kemarin. Seniman senang sekali ya dengan hari ulang tahun Unhas, Bu. Unhas Karena juga Fakultas ya. Ilmu Budaya, fakultas kami panitia, semua peserta Ya, Disnatalis pakai baju adat. Bagus. Itu saya keren. senang sekali. Tapi giliran kalau saya lihat foto, Itu ya. ada salah pakai, Betul. ya ada asal-asalan, ya memang setelah dari kesibukan sebelumnya, jadi mungkin masih sekarang baru ada waktu. Banyak dari dulu semua selalu bilang, bikin tutorial pakai baju bodoh. Betul. Nah, yo tunggu mi. Iya, itu sangat membantu Nah, loh Bu Iin. itu saya tambahkan juga seperti tadi yang Bu Eri cerita tentang kita ini kalau ada di suatu negara atau di suatu tempat, bahwa nih kita nih orang Makassar. Saya ingat almarhum ibu saya. Mama itu kalau hadir di suatu acara, beliau kan cantik ya. Jadi kalau ini selalu dibilang beliau tuh dari Indo, kemudian kalau mulai berbicara logat dulu pertama. Logat. Iya. Lama-lama ndak bisa hilang itu Makassarnya. Tetap keluar bahasa Makassar. Jadi langsung bilang, ibu dari Makassar ya. Langsung, oh iya, langsung dia bilang, iya saya minta maaf ya karena sama ya juga barangkali orang Batak kalau bicara langsung kelihatannya kental kan, begitu logatnya ya. Iya, ada juga pengalaman kalau acara anak pemain musik itu Bu Eri kan dia bawa itu gendangnya kesian, masuk ke suatu gedung. Supir itu yang berteriak anak-anak. Pak Gandrang, itu begendammu. Deh, sempat saya ada
Saya marah. Saya bilang kamu jangan bilang saya punya pemain musik, pemain gendang. Betul. Ini gendang keliling dunia. Kamu tetap jadi supir sampai sekarang. Ya, betul. Nah, jadi alat budaya juga itu semua kita jangan sampai selalu dibilangi kampungan kesian. Betul. Padahal budaya itulah yang membawa kita ke dikenal di seluruh dunia. Betul, setuju Bu Iin. Karena buktinya juga melihat karirnya Bu Iin, karirnya Dokter Eri gitu. Justru karena belajar budaya, peduli dengan budaya, akhirnya ke internasional gitu. Malahan orang-orang yang tadinya dikira kampungan ini membawa nama baik kita loh. Anak-anak sekolah. Ih cantiknya, mau kayak menari nak. Nah, menari apa tante? Modern? Tidak, menari tradisional. Jangan mide kampungan. Apalagi saya janjikan kesian. Saya bawa kau pergi Jakarta atau saya bawa ke luar negeri. Baru tertarik. Ada macam-macam pengalaman kami untuk bagaimana melestarikan seni budaya ini, apalagi seperti yang Bu Eri bilang dengan kalangan generasi muda. Kami selalu semangat saja. Tapi alhamdulillah sekarang alhamdulillah sih kalau di Yama ya sekarang ini medsos bagus ya. Jadi mungkin anak-anak melihat medsos, anak-anak melihat yang ini penari ini datang, akhirnya ada Bu Eri datang menari langsung mendaftar dengan sendirinya. Ya jadi ya medsos juga ikut membantu lah. Wah betul. Kenal sama Yama juga aku pertama dari sosial media Bu Iin. Kemudian ada teman-teman ternyata juga yang nari di sana. Terus akhirnya juga sewa bajunya juga di sana ya. Makasih. Dan juga pemirsa pendengar tadi udah dijanjikan sama Bu Iin kita akan ada sedikit mungkin tutorial ya pemakaian baju adat yang benar. Tapi ada yang mau lewat dulu nih. Silahkan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pemirsa dan juga pendengar obrolan budaya di RRI Net di hari ini kita tadi sudah membahas tentang pakaian adat tradisional Bugis Makassar, identitas Kartini masa kini. Dan sekarang ini Ibu Iin akan mempraktekkan bagaimana cara seharusnya mengenakan pakaian adat Sulawesi Selatan. Silakan Bu Iin. Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya sarungnya dulu. Kita memakai sarung sutra ini ada kepala sarung, ya. Kepala sarung itu boleh di belakang atau boleh di lipitan sarung nanti, ya. Caranya ini dilipat dan sampai pada di bawah kaki, ya. Ini kalau kelebihan sarungnya boleh dilipat. Sebaiknya memang dilipat biar rapi. Nah. Kemudian kita peniti, jangan peniti di sini, ya, tapi kita peniti di tengah,
di tengah. Ya, jadi dia seperti ini. Jangan kayak peniti di sini, ya. Kemudian kita akan lipat 4 jari, ya, 4 ke depan, ke belakang, dilipat sampai ke pinggang. Coba lihat, ya. Oke. Tali. Kemudian kita ikat. Boleh pakai korset pendek, boleh pakai tali kain. Jangan pakai tali rafia ya. Baru saya mau bertanya, Bu. Bisa enggak pakai tali rafia? Iya. Kalau pakai tali rafia terkikis gitu tali toh. Oh, iya betul. Peniti. Kalau tali Kemudian jemuran, Bu In? Jangan juga ya. Jangan ya, Bu. Kemudian ini kita lipat ya. Oke. Nah, ini di depannya kita peniti. Di belakang juga dipeniti supaya sarungnya tidak lari. Kalau lari capek Bu In ya. Apa? Tidak bergoyang nih, goyang apakah? jatuh, gitu, Iya. bisa jatuh gitu. Nah, sudah. Nah, akhirnya dia seperti ini. Ini ada dikembangkan. Nah, oke. Cantik ya. Tetap rapi. Ada yang bertanya, oh kadang saya lipit sampai lebar sekali. Makanya kenapa sampai tidak rapi. Jadi 4 jari, ya. Oke. Selanjutnya nanti kita memakai baju bodohnya. Baju bodoh ini dicuci, dikanji, jadi dia kaku seperti ini, ya. Nah, baju bodoh di depannya, anak-anak sekarang suka begini, lipat gini, Iya betul. kasih naik-naik begini, iya, sampai benar-benar. begini, ya. Iya. Oke, kayak katanya mau modern sedikit, Iya. tapi yang seharusnya dia lurus, ya, lurus, kemudian pakai pentul atau peniti, jadi dia lurus seperti ini, Oke. ya. Nah, nanti karena dia selalu merasa bahwa ini katanya kebesaran, ya. Bagian Jadi perut. diangkat-angkat supaya dia mengecil. Betul. Padahal rahasianya di sebelah kiri. Ini di caranya ya, selip masuk ke pinggang tadi sebelah kiri. Kemudian sarungnya dikembangkan kembali. Ini memang dia miring. Ya. Oke. Kemudian pakai hiasan lengan, simak. Ini caranya ke depan, dilipat ke depan. Kemudian kita pasang simak tangannya. Oke. Ini juga wajib ya, simak itu. Ya. Simak baju. Iya, Wajib. iya, wajib. Kemudian sebelah kanan lagi. Lipat ke depan juga ya. Bukan dilipat ke belakang. Oke. Ke depan supaya bajunya mengembang. Semakin mengembang, semakin baju tradisional, bodoh. semakin baju bodoh ya. Oh. Jadi ini nggak bisa pakai sendiri ya? Apa gimana nih Bu Iin? Nggak bisa kalau simaknya. Oh. Kadang kalau penari Iya. dia sudah tempel memang. Oh dipentul Iya. tadi ya. Ada Oh sudah ada terpasang memang. Oh mati, benar-benar. ya. benar. Tapi harus disesuaikan dengan besarnya lengan, lingkar lengan. Nah, seperti ini. Wah.
kemudian ini kita hias. Kalau penari biasa pakai kalung penari. Ya. Ini kita pakai geno. Apa Bunda namanya? Kalung Geno. Geno ini kalung tunggal, ya. Ya. Kemudian Bagusan yang mana sih Bunda? Yang banyak kah atau yang satu kayak gini? kalau yang banyak itu biasanya untuk penari. Oh. Ya, dan hiasan pada umumnya baju bodo. Kalau hiasan ini geno dengan kalung kolara itu untuk ibu-ibu ya, Bu Eria, ibu-ibu yang sudah berumur, kemudian bangsawan. Ya. Nah ini namanya kalung kolara. Seperti ini. Wow. Kemudian ada cara juga, coba ini sebelah, seperti ini ya, ini. Ya, ada cara juga memegang sarung di Sulawesi Selatan, namanya makingking, memegang sebelah kiri. Gini. Tadi dapat bisikan dari Bu Dr. Eri, ini khusus dipakai orang tua, orang senior yang berusia ibu-ibu gitu di kingking. Kalau gadis bisa juga. Ini cara simple ya. Yang tadi saya lipat itu biasanya untuk penari ya. Nah, ini cara pegang sarung Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Nah, ini ada yang bilang sebelah kanan, ada yang bilang sebelah kiri. Iya betul. Yang saya dapatkan dari almarhum ibu saya, mak kingking itu sebelah kiri, karena tangan kanan gunanya mempersilahkan tamu. Betul. Kalau kiri dilepas lagi gitu ya. Oke. Silakan. Kurang berputar. lebih seperti ini ya pemirsa dan juga pendengar. Caranya ngelipat sarungnya, juga tadi pemakaian baju dan ternyata kainnya juga ini kayak kriuk-kriuk banget ya itu tuh. Ya, bunyinya karena dikanji kan? Karena dikanji ya, wow. Dikanji, namanya di toko. Oke. Ini cara kanjinya, dicuci dulu ya, kemudian dikanji, kemudian digantung di bambu atas bawah, kemudian ditaruh batu pemberat, supaya dia tertantang. Oke. Ya benar. Jadi cara lurusinnya natural kayak tadi tradisional. Dijemur di antara bambu, kemudian ditaruh pemberat. Otomatis dia otomatis langsung lurus pas dipakai. Oke, kalau gitu terima kasih untuk model cantik kita juga. Maju. Sudah ya? Maju, silakan. Ya, putar. Ya, cantik. Biasanya ini kalau stylingnya kayak gini, Bunda biasanya dipakai untuk kemana nih? Boleh sambil duduk Bunda. Ini untuk ibu-ibu di Bu Eri, kemudian antar pengantin. Sekarang juga sudah dipakai di dalam lomba-lomba darah-darah. Karena ini baju, anggaplah ini adalah baju bodo yang mempunyai ciri khas tersendiri. Betul. Saya belum lihat di daerah mana yang makingking yang memegang sarung. Iya ya, kalau kita lihat ya. Iya. Jadi makingking itu kadang juga kita selip di saatnya baru gini. Iya benar. Itu kalau yang pengen lomba-lomba ya. Oke, kalau kan ini berbagai macam warna-warnanya tuh, merah, hijau juga. Tapi sekarang ada pink, ada putih ya. Adakah tergantung pewarnaan. Adakah makna-makna tertentu nih? Mungkin Bunda dan juga Bu Dokter juga bisa tambahin nanti Bu Iin. Makna-makna dari warna-warna baju bodo itu. Kalau filosofi warna penggunaan baju bodo di zaman dulu, memang itu ada pakemnya ya, ada aturannya. Tapi zaman sekarang tergantung selera. Benar ya? Iya, jadi di zaman dulu memang para gadis-gadis menggunakan warna merah jambu. Betul. Ya, jadi merah jambu. Kemudian ibu-ibu biasanya menggunakan atau merah ya, merah darah gitu. Biasanya para gadis umur 15 sampai 25 tahun. Ibu-ibu biasanya menggunakan merah maron. Atau kalau misalnya sudah berkeluarga pakai hijau datu seperti itu atau hijau biasa.
Nah, kemudian biasanya kalau yang orange juga biasanya gadis menggunakan. Nah, kalau di dalam satu prosesi atau tradisi ada yang menggunakan hitam dan ada yang putih. Biasanya hitam itu sandronya atau indok botingnya ya. Indok boting. Nah, yang putih itu indok pasusu, jadi ibu susuan. Jadi dulu mengapa harus ada baju bodo untuk ibu susu? Karena zaman dulu di kerajaan ada setiap raja biasanya begitu melahirkan ada ibu asuhnya. Ada ibu asuh, jadi diasuh oleh ibu asuh selain ibunya gitu. Dan kadang-kadang kalau ibunya tidak ada, itu disusui oleh ibu susunya. Kalau kebetulan ibu susunya memang lagi sudah melahirkan punya ASI ya. Nah, dan itu juga berlaku di kerajaan Inggris. Saya melihat Kate Middleton itu malah merombak tradisi bahwa dia tidak mau anaknya disusui oleh ibu susu. Karena dia mau menyusui anaknya sendiri dan tidak mau diasuh oleh pengasuh istana. Nah, zaman dulu selalu diasuh. Jadi ada pengasuh sendiri, setiap anak ada pengasuhnya. Dan itulah dia pada saat anak asuhnya menikah, dia akan berbaju bodo putih di panggung biasanya ya, pelaminan. Ya. Dan itu almarhum ayah saya masih ada ibu susunya. Iya. Ada juga saudara susu. Jadi kalau ini saya ini saudaranya bapakmu, saudara susu. Kebetulan saya saudara susu dengan Panglima Tak. Mantan Pangdam. Iya, betul. Di Muhammad Bausawa. Iya. Berarti memang makamnya tuh kecil Bunda. Jadi ibu saya sementara melahirkan anak kedua dan Andi Muhammad Bausawa itu mantan Pangdam itu kebetulan juga masih kecil, masih bayi. Jadi kalau Permaisuri pergi sama raja ceritanya waktu itu Bausawa ya menggantikan perannya Andi Mapanyuki, maka biasanya ibu saya yang menyusui itu Andi Muhammad. Patalolo namanya. Wow, itu berarti kalau saudara persusuan atau ibu persusuan itu pakai baju warna putih gitu ya Bunda? Ibu susu ya. Ibu susu. Oke. Kalau laki-laki? Saya tambahkan dulu. Boleh. Kalau baju bodo putih di Luwu, itu beda lagi. Untuk itu anak bangsawan, namanya anak Matola. Anak Matola itu adalah anak yang pada saat ayahnya memangku raja. Ada juga warna ungu di Luwu, itu juga warna bangsawan, warna kuning. Tapi ada juga warna ungu di Makassar, beda juga lah maknanya. Untuk janda. Iya. Padahal sebenarnya ungu itu warna raja. Di Eropa pun ungu warna raja. Jadi jangan takut pakai warna ungu, bukan warna janda itu, warna bangsawan. Jadi tapi sekarang ini saya punya baju bodo semua warna. Karena ada yang bilang Yama itu berani memainkan warna. Jadi kalau misalnya anak-anak menari baju warna kuning itu kan biasanya ya dia cocoknya biasa dengan hijau toh Bu Eri. Ya. Kalau tidak saya kuning saya kasih tabrak dengan biru, kuning dengan ungu. Ini khasnya Yama ya Bunda ya. Tapi jadi kalau selesai, bagus juga tahu. Tapi kalau misalnya ada yang nanya ke Bunda nih rekomendasi warna kalau misalnya mau nikahan tapi mau pakai baju adat, itu warna apa yang paling direkomendasikan sama Bunda? Sekarang enggak bisa bilang begitu sayang. Enggak bisa ini. Anak-anak kita selera terpengaruh berbeda. Medsos, terpengaruh dengan kekinian. Jadi, tapi sebenarnya kan selalu katanya pakai baju hijau datu kalau menikah. Haruskah itu? Saya bilang saya menikah pakai baju krem. Saya orange, akad nikah orange. Kalau menurut saya dan almarhum ibu saya, saya selalu Bu Erito belajarnya dari almarhum ibu. Kalau anak datu ya iya pakai baju hijau. Ya, tapi sekarang karena hijau datu, semua menikah hijau datu. Jadi itu penari sudah tahu nih. Bunda baju bodohnya penari apa? Tentu tidak hijau datu karena dia tahu nih pasti ini pengantin hijau datu. Tapi sebenarnya tidak. Tidak, oke.
Ya. Kenapa tuh Mapaci? Biasanya harus pakai baju hijau karena berhubungan dengan daunnya, pacis yang hijau. Ya. Jadi ada makna simbolisnya juga ya. Tapi itulah kembali lagi bahwa kekinian ini sangat mempengaruhi. Saya bilang biar mipale yang penting tradisional. Oh betul. Yang penting yang baju utama. bodoh. Betul ya. betul Bunda. Boleh lah mau abu-abu. Ada saya juga punya baju bodoh warna abu-abu. Ada selera. Kira-kira Bunda kalau saya nanti ini boleh warna apa ini Bunda? Tergantung selera. Semua warna di saya Bunda. Nggak bisa Bunda. Tapi itu kan perempuan Bunda. Kalau laki-laki gimana nih dengan dari dulu apa namanya sejarahnya, mungkin nilai budayanya seperti apa tuh baju bodoh laki-laki? Apa namanya apa ya? Namanya laki-laki tidak pakai baju bodoh. Apa namanya Bunda? Pakai jas tutup. Iya tuh apa tuh makna simbolisnya mungkin dari segi sejarah dan budaya? Laki-laki tuh raja-raja memang kan pakai jas tutup ya, kemudian pakai songkok biring, songkok reca ya, yang emas. Emasnya tingginya sesuai dengan tingginya status sosial kebangsawanan ya. Kemudian pakai sarung tetap juga, kemudian pakai ikat pinggang, namanya Pasiko Bandri atau Pak Bekeng. Kalau Pak Bekeng dari Bugis, Pasiko Bandri Makassar. Nah itu ciri khasnya kalau kita. Ciri khasnya kita laki-laki itu di songkok biringnya, songkok emasnya. Ya. Tapi sekarang kan itu Bunda banyak tuh yang pakai songkok itu mungkin dengan baju yang bukan jas tutup. Ada tuh banyak tuh biasa tuh kayak pakai apa namanya jas atau pokoknya dia memang pengen aja gitu sehari-hari pakai sholat atau pakai apa gitu. Ada tuh Bunda. Itu yang gimana tuh sayang? dari segi ini? Biasanya dia pakai apa tuh kemeja lontar, batik, terus pakai ini. Jadi sebenarnya itu hanya untuk identitas. Menandakan identitas saja bahwa dia orang Bugis Makassar atau kadang ada kan biasanya kita kasih souvenir orang ya. Iya betul. Kasih songkok di biring itu, songkok reca itu dan itulah mungkin sebagai penghargaan dia pakai itu. Tanpa mengurangi nilainya sama sekali. Ada juga topi namanya pasapu, ya pasapu yang itu seperti yang Sultan Hasanuddin. Seperti Sultan Hasanuddin, merah itu ya, oke. Merah. Tapi yang aslinya yang kami ketahui itu motif batik. Yang aslinya itu kami punya. Kalau pemain musik saya pakainya batik, yang motif batik dan dia khusus dijual memang. Betul. Ya dari almarhum sih kita taunya itu. Yang merah itu nanti ada perkembangan, ya ada karena melihat foto Sultan Hasanuddin ya memakai pasapu merah. Betul. Itu pakai sarungnya pendek. Tidak panjang karena ada lagi celananya, celana baroci namanya di dalamnya karena itu untuk berperang. Oh betul. Ya kalau Sultan coba lihat lukisan Sultan Hasanuddin kalau naik kuda itu ada celananya pendek di dalam 3/4 itu ya. Untuk pergi berperang. Di Luwu perempuan juga ikut berperang. Rajanya ikut berperang. Jadi baju adatnya di Luwu itu untuk perempuan pakai celana di dalam. Oh benar. Baru sarungnya tipis 2 susun. Kalau mau naik kuda dia tarik sebelah kiri untuk naik kuda. Wow, berarti semua memang ada sejarahnya ya, kenapa bajunya seperti ini, kenapa bajunya seperti itu. Kalau Serikan di Balira di Goa mirip Sultan Hasanuddin, iya. Tapi dia pakai pasapu juga dan pakai celana baroci itu juga. Balira itu senjata alat tenun. Alat tenun yang dia pakai senjata. Yang digugakan anaknya Sultan Hasanuddin di Fatimah dan Takontu berperang melawan Belanda di Banten. Itu sebenarnya gender sudah ada ya. Perempuan ya. Jadi gender itu Bu Eri sudah ada ya dari dulu ya. Betul. Ya. Makanya khusus Bugis Makassar Bu Iin. Jadi kalau di Jawa ketidakadilan gender itu sangat kental ketidakadilan. Kalau di Bugis Makassar
dia sangat Setara. egaliter. Betul. Setara. Setara. Sudah setara Raja dari dulu ya? perempuan dari dulu. Oh, betul. Pemilihan raja perempuan di Bone Iya. ada 6 raja perempuan. Oh. Di kerajaan yang di Baru, kerajaan Pancana 6 perempuan. iya. Dan Weten Riole itu 55 tahun Oke. menjadi ratu, menjadi raja. Nah, itu Kalau dia. di Luwu ada 4 dan salah satu pahlawan nasionalnya Opo Dendri Saju. Yes. Berarti memang tepat ya kalau kita bahas hari ini Kartini masa Kartini kini. masa lalu. Kartini masa lalu, masa kini Ya, dengan budaya Ya. Sulawesi Selatan yang memang saling berhubungan satu sama lain. Betul. Tapi sayang ya kurang lebih 1 jam tidak cukup untuk kita ngobrol deh. Nanti kita ngobrol lagi nih. Dilanjut lagi nanti, ya. Nanti dilanjut lagi. Tapi mungkin ada yang pengen disampaikan ke generasi muda nggak tentang budaya ini, tradisi ini, utamanya baju adat. Bu Dokter dulu. Ya, kalau pesan saya, mari kita sama-sama menjaga bahasa lokal, budaya lokal, karena budaya lokal itu adalah identitas diri kita, dari mana kita berasal, dari mana kita memijak bumi, itu semuanya adalah identitas. Sehingga kita tidak perlu malu dan mindset kita harus ubah bahwa janganlah menganggap bahwa yang tradisional itu kampungan. Tetapi mari kita mengubah mindset itu bahwa yang tradisional adalah identitas bangsa atau identitas keetnikan kita dan orang lain tidak mempunyainya. Bangsa lain tidak mempunyainya. Oke. Kalau Bu Iin? Saya pastinya juga sama dengan Bu Eri. Tapi saya dari segi keseniannya ya, jangan malu untuk dikatakan penari Pakarena ya, jangan malu untuk bermain musik tradisional karena ini tidak akan berlanjut atau bisa punah kalau anak-anak sendiri tidak mencintainya, dan semoga pemerintah juga selalu mengapresiasi generasi muda, memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menuangkan karyanya dengan ada ciri khas tradisionalnya. Makasih. Aplaus dulu kita untuk diri kita sendiri. Wow, keren sekali bunda-bundaku hari ini. Aku juga bangga banget bisa langsung ketemu orang-orang besar yang ada di Sulawesi Selatan. Dan yang pastinya untuk pemirsa dan pendengar mau menyaksikan obrolan seperti ini, tetap saksikan di RRI Net, obrolan budaya RRI Makassar.